Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang rintik hujan jatuh silih berganti di halaman rumah. Hima yang duduk termenung sendiri sedang memegangi rambut panjangnya yang menjulur hingga sampai ke paha. Rambut yang sedari dulu ia rawat juga memiliki kenangan yang hebat mengiringi kisah hidupnya. Kisah yang terlalu banyak menguras air mata. Sambil mengelus-elus rambut, ia tidak akan bisa lupa dengan kejadian yang dialami. Rambut panjang itulah yang menjadi saksi bisu dalam hidupnya. Sudah hampir 5 tahun, Hima meninggalkan kampung halaman dan pindah jauh ke kota. Dan selama 5 tahun itu pula, ia belajar melupakan sosok sahabatnya. Seorang sahabat yang selalu ia panggil si cantik. Sosoknya berbeda dari teman-teman yang lain, karena si cantik adalah sosok tak kasat mata. Sayang, sosok itu berubah sikap, dan seseorang yang disayangi harus menjadi korbannya. Semua berawal dari rumah di kampung halaman Hima. Rumah yang menjadi saksi bahwa satu keluarga utuh pernah bahagia di sana. Ayah, ibu, Bella dan Hima sendiri. Memang rumahnya tergolong jelek dan terlihat sudah tua. Kayunya pun sudah banyak yang dimakan rayap. Tapi rumah itulah satu-satunya tempat paling nyaman dan sebagai tempat pulang melepas penat. Pada saat itu, rumah sedang dibersihkan seorang datuk. Karena rumahnya dianggap banyak para penghuni tak kasat mata. Hal itu diawali ketika ayah Hima terkena santet yang merupakan ulah teman kerjanya sendiri. Di mana selama ini si ayah bekerja sebagai salah seorang kepercayaan tauge. Mungkin saja ada yang sirik dengan kedekatannya itu. Selama proses pembersihan rumah, si datuk berkata bahwa ia sudah membersihkan rumah dan mengusir para pengganggu di rumah tersebut. Akan tetapi ada satu penunggu yang tidak mau pergi dari sana. Meski sudah dilakukan ritual dengan berbagai cara, namun sosok tersebut tetap bertahan. Hingga datuk pun menyerah. Beliau hanya meminta agar tidak lagi mengganggu si tuan rumah. Sosok yang dimaksud itu berada di sebelah lemari, tepat di pojokan kamar Hima. Ia mengaku sebagai yang pertama menghuni lahan di sana. Semenjak saat itu Hima merasa takut tidur di kamar seorang diri. Ia pun meminta kakaknya untuk tidur bersamanya. Tidak mau nanti kamu menendang-nendang. Kamu itu kalau tidur saja tidak beraturan dan kemana-mana, ujar Bella dengan ekspresi yang mengejek. Sungguh menyebalkan sekali. Pada akhirnya Hima tidur bersama ibunya di malam itu. Dan untuk hari-hari berikutnya Hima sudah mulai lupa. Hari-harinya dianggap biasa, seperti tidak ada apa-apa di dalam kamarnya. Kala itu, Hima masih duduk di bangku kelas 6 SD. Ia yang kecapean bermain, sudah terlelap di kamar seorang diri. Begitupun dengan Bella, kakaknya, yang juga tidur di kamarnya sendiri. Memang, selama ini Hima dan Bella sering bertengkar, layaknya anak kecil. Hima yang selalu jahil dan kekanak-kanaan membuat Bella enggan tidur bersama. Karena itulah ayah dan ibu memisahkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian Hima terjaga. Tiba-tiba ia merasa tangannya seperti ada yang menyentuh. Seperti tangan manusia yang bisa dipegang. Sejenak hawa lain mengisi dada Hima kecil. Dan detak jantung itu semakin menguat ketika melihat tangan yang menjulur seperti ingin bersalaman. Hima spontan kaget. Ia pun langsung berlari keluar kamar, menuju ibunya di dapur yang sedang memasak. Ada apa, Hima? Kamu kok kelihatannya ketakutan begitu? Tanya ibundanya sembari memasak.
Dengan gelagapan, Hima menceritakan apa yang ia alami. Sejenak kemudian ia merengek menangis di pelukan ibunya. Sementara sang ibu hanya tertawa, seperti tidak percaya sama sekali. Itulah awal mula penampakan yang dialami Hima. Keluarga Hima terbilang keluarga yang bahagia. Walaupun tinggal di rumah kayu yang kecil, tapi entah kenapa sebagian orang ada yang tidak suka dengan mereka. Memang, keluarga Hima bukanlah asli orang sana. Pada awalnya orang tua Hima hanya sekedar merantau saja. Semenjak Hima kecil sampai sebesar sekarang, mereka tidak hanya sekedar merantau saja, tapi mereka sudah mempunyai rumah dan menetap walau dengan kondisi rumah masih sederhana. Setidaknya mereka sudah punya tempat sendiri untuk melepas penat. Waktu berlalu begitu cepat, kebahagiaan keluarga Hima pun mulai surut. Hal itu bermula semenjak sang kakak pergi ke kota untuk bekerja, yang pada akhirnya menemukan jodoh di sana. Setelah menikah dan memiliki keturunan, kemudian ibunya menyusul untuk merawat anak kakaknya. Dan tidak sekedar merawat anak kakaknya saja, tapi juga untuk bekerja, karena ekonomi dan keuangan di kampung sangat menurun. Ditambah ayahnya yang mulai sakit-sakitan, sehingga membutuhkan biaya berobat jalan. Dengan izin sang ayah, ibunya pergi ke kota, menemani keluarga kecil Bella, dan Hima sendiri bersama ayahnya di rumah. Ia bertugas merawat sang ayah. Siang itu tidaklah terik. Angin sepoi membawa kesejukan tersendiri. Begitupun matahari selalu menghilang di antara mendung. Hima yang baru saja mengambil pengumuman kelulusan SMP ingin menyampaikan kabar gembira pada satu keluarganya bahwa ia sudah lulus sekolah. Hima pun sudah berpikir jauh-jauh hari untuk melanjutkan sekolah di mana. Sepulang dari merayakan kelulusan bersama teman-teman, ia bergegas menemui ayahnya dan bercerita tentang kabar gembira tersebut. Ayolah ya, cepat telepon ibu. Aku ini sudah tidak sabar lagi, ucap Hima dengan hati yang berbunga-bunga dan wajah gembira. Ayah Hima yang juga gembira dengan kabar tersebut segera memenuhi keinginan putrinya. Ia pun menghubungi istrinya. Segera Hima merebut gagang telepon dan memberitahu tentang kelulusannya. Tapi sepertinya ada sesuatu masalah yang sedang dipikirkan ibundanya, karena sang ibu hanya mengucap selamat saja, tanpa ada ekspresi kebahagiaan. Berikan pada ayahmu, nak. Ada hal penting yang akan ibu sampaikan. Belum puas Hima melepas kerinduan, sang ibu sudah menyuruhnya memberikan gagang telepon pada ayah. Ia beringsut menjauh sambil beristirahat. Entah ibunya sedang bicara apa pada ayah. Yang jelas, ayahnya terlihat begitu sedih dengan tatapan kosong. Raut wajahnya memperlihatkan ada satu kekecewaan. Sesaat kemudian, ia menutup telepon. Sang ayah berdiri mematung, tetap berada di depan telepon. Ada apa ya? Kenapa dengan ibu? Tanya Hima penasaran. Ayahnya menyuruh agar berganti baju dan makan terlebih dahulu. Barulah nanti ia ceritakan tentang obrolannya tadi. Hima menurut saja. Ia bergegas masuk ke dalam mengikuti perintah ayahnya. Malam bergerak naik. Sengaja Hima menyendiri di teras rumah setelah tahu permasalahan keluarganya. Sedih bercampur bingung, itulah yang dirasakan malam ini. Penjelasan dari sang ayah sangat membuatnya terkaget. Entah ada masalah apa, mendadak saja ibundanya menggugat cerai sang ayah. Sungguh sesuatu hal yang mustahil. Ia melihat selama ini tidaklah ada masalah. Orang tuanya baik-baik saja. Ibunya juga terus mengirimi uang untuk kebutuhan harian, serta untuk kebutuhan obat ayah. Tapi mengapa ada kejadian dadakan seperti ini? Hima diam, tidak berkutik di kursinya.
merenungkan apa yang akan terjadi ke depan. Sebisa mungkin, ia mengajak kakaknya untuk menghalangi agar perceraian tidak terlaksana. Itulah yang ada di pikirannya. Namun setelah bicara dengan Bella, rencana mediasi itu tidak direspon. Justru kakaknya itulah yang menjodohkan sang ibu dengan pria lain di kota, yang lebih mapan dan memiliki beberapa aset lahan. Dan ternyata, lelaki itu adalah bos dari suami Bella, yang entah alasan apa, sampai bisa sebegitu cinta pada ibu Hima, sampai-sampai merebut dari suaminya. Sungguh, Hima tidak menyangka akan perubahan sikap Bella. Begitu mudah terpengaruh harta, hingga melupakan keutuhan keluarga. Atau mungkin ada sangkut pautnya dengan suami Bella, yang mempengaruhi masa depan keluarga mereka. Tapi Hima harus menghadapinya dengan penuh ketabahan. Bagaimanapun juga, kehidupan harus berlanjut. Kini ia akan ikut bersama ayah, sedangkan sang ibu bersama Bella. Itulah yang akhirnya terjadi. Saat ayahnya menyodorkan surat perceraian, dengan hati yang sangat hancur, Hima mengurung diri di kamar. Menangis sendiri dan tidak tahu dengan siapa harus mengadukan ini semua. Hima menangis sejadi-jadinya, dan sang ayah hanya bisa diam tidak tahu harus berbuat bagaimana. Semua berlalu sangat cepat. Sekarang mereka harus merasakan pahitnya menjalani ini semua, tanpa keluarga yang lengkap. Di sisi lain, penunggu kamarnya menyaksikan semua hal yang dialami Hima. Si penunggu itu menjadi saksi dengan semua lika-liku kehidupan keluarga Hima. Sosok dengan rambutnya yang panjang dan wajah yang sangat mengerikan itu semakin mendekati Hima, hingga berdiri tepat di depan Hima yang sedang menangis. Hima yang terlarut suasana sedih sama sekali tidak menghiraukan sosok tersebut. Aku ada untukmu, ucap sosok itu dengan suara seperti berbisik menggema. Mendengar ucapan itu, seketika Hima melihat keadaan sekeliling kamar. Tampaklah sosok wanita di hadapannya. Meski wajahnya sangat menyeramkan, namun ada senyum mengembang di bibirnya. Dan sesaat kemudian, sosok itu pun menghilang dengan tiba-tiba. Menjelang subuh, Hima bangun dengan mata yang sembab. Sementara ayahnya sudah bersiap kerja meski masih sangatlah pagi. Lelaki yang mulai rapuh digerogoti penyakit itu harus lebih keras lagi banting tulang untuk biaya sekolah Hima. Rupa-rupanya, ini adalah hari pertama masuk kerja, sehingga harus datang lebih awal. Apalagi tempatnya cukup jauh, sehingga pagi sekali harus berangkat. Tidak menunggu sarapan dulu ya? Tanya Hima. Ayahnya berniat langsung pergi saja, karena kondisi perut belumlah lapar. Memang, kebiasaannya tidak pernah sepagi itu ia makan. Biasanya pukul 9 pagi baru sarapan. Hima membungkus beberapa jenis obat untuk diminum sang ayah di tempat kerja nanti. Ia berdoa, semoga ayahnya selalu dalam keadaan baik-baik saja, terutama saat berada di tempat kerja. Selepas kepergian ayahnya, Hima langsung sholat subuh dilanjutkan dengan bersih-bersih rumah. Ia mencoba melupakan kesedihannya. Ketika sedang menyapu halaman, tiba-tiba ia dikejutkan dengan insiden kecelakaan tunggal, di mana tepat di jalan depan rumah, seorang pengguna motor terjatuh terperosok di parit. Hima langsung berlari mendekat, dan ia semakin terkejut ketika melihat si penunggu rumah sedang berada di sebelah korban. Di dalam hatinya, Hima menganggap bahwa sosok itu adalah penyebab terjadinya kecelakaan. Ataukah mungkin sosok tersebut adalah sosok yang jahat? Sejenak kemudian, sosok itu pun lenyap entah kemana. Kamu tidak apa-apa, Bang? Tanya Hima pada si pengendara yang telah bangkit menaikkan motornya. Pemuda itu disuruhnya beristirahat sejenak di rumah, agar kembali tenang saat melanjutkan perjalanan nanti. Sambil menuntun motor ke halaman, pria berjaket kulit itu memperkenalkan diri sebagai Ali. Pagi itu, Ali akan memberitahu kakaknya di kecamatan sebelah
bahwa ibu mereka sudah bisa dibawa pulang dari rumah sakit, sehingga tidak perlu mengirim makanan lagi. Sebagai gadis yang menginjak remaja, Hima mulai merasakan getaran cinta. Entah benar atau tidak, tapi Ali mampu membuatnya bergetar. Hal aneh yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Ali sendiri menunjukkan sikap yang ramah. Setelah minum air putih dan mengecek seluruh tubuhnya, yang ternyata tidak ada luka serius, ia pun segera berpamitan. Sebelum melaju, ia berucap kalau akan mampir jika lewat rumah Hima. Sejenak Hima tersenyum. Kesedihan yang mendera perlahan mulai terlupakan. Saat ia hendak melanjutkan menyapu halaman, ia dikagetkan dengan kemunculan si penunggu kamarnya. Sosok itu berdiri beberapa langkah saja dari hadapannya. Kenapa kamu sampai tega mencelakai Ali? Dengan memberanikan diri, Hima bertanya pada sosok tersebut. Aku tidak ingin kamu menangis lagi, Hima. Layaknya manusia biasa, sosok itu menjawab. Tampak ada kepedulian di balik wajahnya yang menakutkan. Rupanya si penunggu itu berbaik hati pada Hima dengan cara mencelakai pengguna jalan yang lewat untuk mengalihkan supaya ia tidak sedih lagi akan masalah keluarganya. Apakah kamu mau menjadi sahabatku, Hima? Ucap sosok itu. Hima yang semula takut, kini menyetujui untuk berteman dengan sosok itu. Dan dari sinilah awal terjadi kisah persahabatan dua alam. Hima tidak menyangka akan berteman dengan makhluk tak kasat mata. Dan benar terbukti bahwa tidak semua makhluk gaib itu jahat. Sosok itu pun ia panggil sebagai si cantik. Karena mulai saat itu penampakannya tidak menyeramkan lagi, tapi menjadi sosok yang sangatlah cantik. Sejak saat itu, Hima yang dihantui kesedihan sekarang sudah mampu melupakan semua. Anggota keluarganya yang dianggap hilang telah tergantikan dengan si cantik. Sosok itu selalu menemani langkah Hima. Ia merasa hidupnya semakin berarti dengan hadirnya sosok seperti si cantik. Dan Hima merasa hidup ini sangat luas untuk ia jelajahi. Yang tidak kalah membuatnya bahagia adalah Ali. Pemuda itu datang setiap kali ia merasa rindu yang mendalam. Meskipun belum ada kata cinta yang terucap, namun ada peluang yang ditunjukkan Ali tentang rasa yang tersembunyi. Mungkin pemuda itu menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Di satu sisi, si cantik juga merasa nyaman sekali bersahabat dengan Hima. Ia merasa tenang dan selalu melindungi Hima setiap saat. Apabila dirasa ada yang ingin menyakiti dan ada ancaman, si cantik selalu siap siaga melindungi Hima dan rumahnya. Tidak terasa, waktu berlalu sangat cepat sekali. Hima yang baru kemarin lulus SMP, sekarang ia sudah lulus 1 tingkat lagi. Dan tidak terasa pula, Hima sudah 3 tahun menjalani persahabatan dengan si cantik. Selama itu pula, persahabatan dua alam terasa sangat indah. Sementara kebahagiaan Hima bertambah lengkap ketika Ali mengungkapkan cinta padanya. Hal itu terjadi menjelang kenaikan kelas 3. Tidak ada kecemburuan pada si cantik, meski seringkali ditinggal pergi bersama Ali. Justru si cantik ikut berbahagia dengan hal itu. Atau mungkin karena si cantik yang mempertemukan mereka, sehingga sosok itu menyetujui hubungan mereka. Namun beberapa bulan kemudian, ia harus melakukan hubungan asmara jarak jauh. Karena Ali dipindah tugaskan pabrik tempatnya bekerja ke ibu kota. Yang terpenting bagi Hima adalah kesetiaan. Sebisa mungkin ia membangun rasa percaya dan membuang pikiran negatif. Hima yang semakin bertambah dewasa, sekarang sudah bisa menentukan pilihannya sendiri. Aku akan menyusul ibu ke kota ya. Aku akan kuliah di sana. Ucap Hima mengungkapkan keputusannya. Ia memang sudah bersiap dengan hal itu. Akan meninggalkan ayahnya yang sudah mulai pulih dari sakit. Bahkan sudah memiliki calon istri yang diharap bisa menggantikan dirinya dalam mengurus segala kebutuhan sang ayah. Memang, selama ini hubungan dengan ibu dan kakaknya kurang dekat.
namun bukan berarti putus hubungan darah. Seringkali juga ibunya menelepon dikala sang ayah tidak di rumah. Mungkin juga curi-curi dari suami barunya. Ibundanya menyuruh agar ia tidak sungkan jika memiliki kesulitan. Disuruhnya Hima untuk menelepon agar sang ibu bisa membantu. Sebenarnya ada rasa tidak setuju dari ayahnya. Akan tetapi, ia juga tidak bisa melarang, karena itu sudah menjadi keputusan Hima, yang kini sudah dewasa dan sudah siap mental untuk menghadapi kehidupan yang baru. Pada akhirnya, sang ayah hanya pasrah. Secepatnya, ia akan meresmikan hubungan dengan janda sebelah tanpa anak sebagai pengganti Hima dalam mengurusnya. Tibalah saatnya untuk berbicara pada si cantik. Hima berdiri tegap menghadap sudut kamar, tempat di mana si cantik berada. Hima harus kuat, meskipun sebenarnya ia merasa sedih. Kemudian, Hima memanggil si cantik. Muncullah penampakan sahabatnya itu, yang langsung menuju sisi Hima. Aku akan pergi, cantik. Ucap Hima tersenyum menutupi kesedihannya. Ia memberi alasan akan melanjutkan sekolah demi masa depannya di kota tempat ibunya tinggal. Dan ia akan berjanji akan pulang setiap saat untuk menemui si cantik, kelak jika sudah selesai. Si cantik tidak bersuara. Sosok itu hanya dia mengikuti kemauan Hima, karena ia tahu bahwa Hima adalah manusia. Akan selalu ada batasan antara mereka berdua. Meskipun hidup berdampingan, tetapi tidak bisa bersatu untuk selamanya. Suatu saat akan ada masanya mereka berpisah. Sebelum perpisahan itu terjadi, si cantik dan Hima menghabiskan waktu berdua, mengingat tentang bagaimana pertama kali Hima dan keluarganya pindah dan membangun rumah di tanah tersebut. Si cantik melihat semua masalah yang datang silih berganti di kehidupan Hima, dan si cantiklah saksi dari semua itu. Cantik, tolong jaga rumah ini selama kepergianku. Hima berucap dengan mata berkaca-kaca. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.